Yang pertama adalah pembelahan sel mitosis. Pembelahan sel mitosis berfungsi untuk pertumbuhan serta regenerasi sel dan berlangsung di sel tubuh atau somatik. Menghasilkan dua sel anakan yang bersifat identik atau diploid dan mengalami satu pembelahan. Fase pertama adalah fase profase. Pada fase ini, membran inti mulai menghilang, kromatin membentuk kromosom, muncul benang spindle, dan sentriol menuju kutub yang berlawanan. Tahap metafase. Pada tahap metafase, sentriol berada di kutub yang berlawanan, kromosom berjajar di bidang ekuator. Tahap anafase. Pada tahap anafase ini, kromatid bergerak ke kutub yang berlawanan. Yang terakhir adalah fase telofase. Pada fase ini terjadi karyokinesis atau pembelahan inti dan sitokinesis atau pembagian sitoplasma, di mana sitoplasma terbagi menjadi dua, sehingga nanti dihasilkan dua sel anakan yang berukuran sama atau diploid. Kromatid menjadi kromatin dan membran inti mulai terbentuk. Yang kedua adalah pembelahan meiosis atau reduksi. Pembelahan meiosis berlangsung pada gamet atau sel kelamin, mengalami dua kali pembelahan, menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat tidak identik dengan induknya atau bersifat haploid dan berfungsi mempertahankan jumlah kromosom. Tahap yang pertama adalah profase 1. Pada tahap ini, membran inti mulai menghilang, benang spindle mulai muncul, sentriol bergerak ke kutub sel yang berlawanan, kromosom homolog sudah terbentuk. Kromosom homolog adalah kromosom yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, dan terjadi crossing over atau pindah silang, yang mengakibatkan bertukarnya materi genetik antara kromatid dengan kromatid homolognya. Yang kedua adalah tahap metafase 1. Pada tahap ini, pasangan kromosom homolog atau tetrat berjajar di bidang ekuator. Tetrat adalah kromosom yang berpasangan dan memiliki inti 4 kromatid. Tahap selanjutnya adalah anafase 1. Pada fase ini, kromosom bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Tahap yang ketiga adalah telofase 1. Pada fase ini terjadi karyokinesis atau pembelahan inti dan sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma, dan kromosom menjadi kromatin serta membran inti terbentuk lagi. Fase yang kedua pada pembelahan meiosis, yaitu profase 2. Pada fase ini, membran inti mulai menghilang, benang spindle mulai muncul, kromatin menjadi kromosom, dan sentriol bergerak ke kutub yang berlawanan. Tahap berikutnya adalah metafase 2. Pada fase ini kromosom berada di bidang ekuator. Selanjutnya adalah anafase 2. Pada anafase 2, kromatid menuju kutub yang berlawanan dan benang spindle mulai memendek. Yang terakhir adalah telofase 2. Pada tahap ini terjadi karyokinesis atau pembelahan inti, sitokinesis atau pembelahan sitoplasma, membran inti mulai terbentuk, dan kromatid menjadi kromatin. Dance and tell we live in